Strategi sesat berantas korupsi. Mustahil dimungkiri, korupsi masih menjadi ancaman terbesar bagi kelangsungan bangsa ini. Ironisnya, ketika negara perlu upaya lebih ekstrim lagi untuk bisa memberantasnya, ada aparat negara yang justru bersikap sebaliknya. Sikap itu ditunjukkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Kamis 27 Januari lalu, dia menyampaikan strategi aneh terkait dengan penyelesaian kasus korupsi dengan nilai di bawah 50 juta rupiah. Menurutnya, korupsi semacam itu cukup diselesaikan dengan pengembalian kerugian negara, pelakunya tak perlu dipidana penjara. Jaksa Agung bahkan mengaku telah memberikan imbauan kepada jajarannya untuk menjalankan model penyelesaian tersebut. Kejaksaan Agung telah memberikan imbauan kepada jajaran untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah 50 juta rupiah untuk bisa diselesaikan dengan cara pengembalian kerugian keuangan, katanya. Ada beberapa alasan kenapa kasus korupsi dengan nilai di bawah 50 juta rupiah tidak perlu dituntaskan di jalur pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kejagung berdalih, model penyelesaian itu merupakan upaya pelaksanaan proses hukum secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kejagung berpijak pada analisis nilai ekonomi. Mereka hitung-hitungan cost and benefit, biaya dan keuntungan. Kata mereka, untuk menangani kasus korupsi di bawah 50 juta rupiah, mulai penyidikan sampai dengan eksekusi, aparat penegak hukum menghabiskan anggaran lebih dari 50 juta rupiah. Sekilas argumentasi Kejagung masuk akal. Namun, harus kita katakan, masalah korupsi bukan sekadar untung rugi. Ada kepentingan yang jauh lebih besar. Kenapa ia harus ditangani secara tuntas? Karena pelaku korupsi terus berbiak, terus beregenerasi. Ia harus dibasmi, tak peduli berapa nilai yang dikorupsi. Strategi Jaksa Agung tak hanya keliru, tetapi juga sesat dan menyesatkan. Keliru karena hukum pidana terkait dengan kasus korupsi pada prinsipnya mengadili perbuatan berapapun jumlah kerugian yang ditimbulkan. Imbauan Jaksa Agung sesat karena bertentangan dengan kaidah hukum yang mengatur penyelesaian melalui ganti rugi atau tindakan administratif dilakukan instansi yang berkaitan. Ia bukan ranah kejaksaan. Undang-undang menggariskan kepolisian dan kejaksaan merupakan aparatur negara yang dikategorikan sebagai penyidik dan penuntut. Kalau toh ada kewenangan menghentikan sebuah perkara, sifatnya limitatif melalui SP3 atau penghentian penuntutan. Dua kewenangan itu pun wajib dipergunakan dengan alasan hukum yang sangat kuat, tidak asal-asalan. Model penyelesaian kasus korupsi di bawah 50 juta rupiah yang digagas Jaksa Agung menyesatkan pula lantaran berpotensi menyuburkan korupsi. Para calon koruptor akan kehilangan rasa takut untuk melakukan korupsi di bawah 50 juta rupiah. Koruptor pun tak bakal jera mengulangi perbuatan jahat mereka karena kalau ketahuan, toh bisa lepas dari jerat hukum dengan cukup mengembalikan uang yang dikorupsi. Mereka akan semakin berani berjudi, berspekulasi untuk korupsi karena risikonya nyaris tak berarti. Kalau tidak ketahuan, beruntung. Jika ketahuan juga, tak sial. Toh cukup dengan mengembalikan uang yang ditilap asal kurang dari 50 juta rupiah. Habis perkara. Tidak adanya efek jera ialah penyebab utama kenapa praktek korupsi di negara ini tetap saja menjadi-jadi. Efek jera ialah obat mujarab yang seharusnya lekas diberikan. Bukan malah sebaliknya, aparat menyuntikkan suplemen penambah semangat bagi para koruptor dan calon koruptor untuk terus menggasak uang rakyat. Berapapun nilainya, kita pantang memberikan toleransi terhadap korupsi. Sudah terlalu lama negara berbaik hati kepada para pelaku kejahatan luar biasa itu. Sudahi bertoleransi dengan korupsi. Jangan lagi koruptor dimanjakan dengan rupa-rupa kebijakan sesat, termasuk imbauan Jaksa Agung dalam menangani korupsi di bawah 50 juta rupiah.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita akan mendengarkan Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Elman. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak, kita maafkan saja nih yang korupsi 50 juta ke bawah atau bagaimana menurut Anda Pak Ondo? Oh, saya sebagai rakyat nggak setuju. Saya menganggap ini virus koruptor varian baru. Ini yang bisa menjalar ke daerah-daerah dan kepada kepala desa. Kejaksaan Agung itu bukan untuk menghitung untung rugi, tapi menegakkan hukum. Kalau berpikir seperti ini, nanti orang berpikir, ya udah gratifikasi bebaskan saja. Kalau di bawah 50 juta mau ngapain? Kalaupun ketahuan ya pulangin aja. Pengadaan barang nanti bisa dipecah-pecah. Markup-nya itu kecil-kecilan dulu, 50 juta tiap minggu kalau ketahuan pulangi. Juga OTT 50 juta itu merugikan, jadi nggak perlu. Restorasi justice itu keadilan bagi pelaku dan korban. Nah, dalam hal korupsi, korban itu negara itu rakyat itu saya. Jadi saya nggak setuju dengan hal ini. Strategi ini sama dengan memberi ruang pembelajaran bagi calon-calon koruptor untuk latihan dari kecil-kecilan. Ujung-ujungnya nanti koruptor besar dihukum rendah karena menghemat biaya selama mereka dibui. Jadi maling ayam, maling motor bebaskan saja, biayanya lebih besar. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Elman, salam. Salam. Jadi gini, pertama-tama dulu saya mau sapa dulu saudara-saudara kita umat Konghucu, Gong Sifat Cai lah hari ini, hari yang penuh berkat bagi mereka. Ya, jadi begini Bung Leo, ini saya kira ada suatu proses kemunduran dari penegakan hukum kita. Yang namanya salah salah. Menerima saja gratifikasi itu sudah diganjar dengan hukuman, apalagi melakukan korupsi. Jadi saya setuju, tadi Pak Ondo katakan, ini akan menimbulkan koruptor-koruptor baru sampai di desa. Coba bayangkan Bung Leo, Pak Elman, jumlah desa di seluruh Indonesia, kalau kita berbicara dana desa ya, jumlah desa di seluruh Indonesia sekarang ini ada sekitar 83.820 desa, sudah termasuk kelurahannya. Kalau dana itu dalam satu desa itu, kelurahan mereka copot 50 juta. Kan batasan kan 50 juta ya. Kalau ketahuan dikembalikan. Kalau tidak ketahuan 50 juta dikalikan dengan 83.820 desa ada sekitar 4.191 miliar. Dana kita, dana rakyat, uang rakyat itu menguap. Jadi saya sangat tidak setuju apabila koruptor yang hanya dengan nilainya 50 juta itu dibebaskan. Kalau ketahuan dikembalikan, nah tidak dihukum. Nah besok dia bikin lagi kan kalau tidak ketahuan. Nah ini yang jadi persoalan. Saya kira Jaksa Agung itu salah mengambil kebijakan. Itu saja Bung Leo, Pak Elman. Terima kasih. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi. Terima kasih Pak Vence Jacob di Manado, Sulawesi Utara. Menarik nih Bang Elman. Tadi kalau kata saya menyitir apa yang dikatakan Pak Ondo, ya kalau begitu nanti maling ayam, maling kambing ya tidak usah diproses karena proses penyelidikan mereka pasti biayanya lebih besar daripada yang dicurinya begitu, yang dimalingnya. Termasuk pencopet-pencopet di pasar-pasar itu ya. Apalagi itu. Nah ini bagaimana Pak? Ya, kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Ondo sama Pak Vence, intinya mereka menganggap kebijakan Jaksa Agung ini salah. Dan mereka tidak setuju kan gitu kan. Nah, jadi sebetulnya kan tujuan utama pemberantasan korupsi itu, tindak pidana itu adalah membuat atau menimbulkan efek jerak. Betul. Jadi penjeraan ini adalah tujuan utama supaya yang lain yang belum korupsi tidak korupsi. Nah, kalau ada pemaafan korupsi 50 juta ke bawah, ini efek jerahnya nggak ada. Yang ada malah mendidik orang untuk memutar otak untuk memecah-mecah rencana korupsinya. Jadi korupsinya dipecah-pecah paket 50 jutaan. Paket 50 jutaan. Dan itulah saya katakan di awal tadi, kalau paket 50 jutaan itu dipecah-pecah, maka
saya kan katakan tadi, dalam APBN 2022, jumlah dana desa yang digelontorkan ke 74.961 desa sebesar 68 triliun. 68 triliun. Besar sekali ya. Jadi kalau ke 74.000 desa ini pandai memecah-mecah uang ini. Pandai atau culas itu, Bang? Ya pandailah. Ya. Oke. Bisa 68 triliun itu hilang percoba ditelan mereka. Karena dibuat paket korupsi 50 jutaan Ya, ke bawah. Ya, karena mereka akan berani. Kita coba aja dulu, seperti main judi aja nih. Kreatif ya? Kreatif. Kalau ketangkap, tinggal mengembalikan, nggak ada resiko. Nah, ini yang saya katakan tadi itu, inilah mendidik para koruptor-koruptor baru. Efek jerahnya tidak ada, malah yang muncul adalah pendidikan buat maling-maling yang belum pernah maling. Inovasi korupsi. Cocok ini katanya. Ini betul-betul Jaksa Agung itu harus kita memberikan Mahaputra ini katanya kan pada mereka. Karena brilian. Padahal maksudnya Jaksa Agung kan tidak begitu sebenarnya. Pasti. Kan. Jaksa Agung itu sebetulnya niatnya adalah bagaimana supaya proses hukum itu sederhana, cepat dan murah. Betul. Yeah. Setuju kita situ. Yeah. Tapi tidak lalu memaafkan tindak pidana buat mereka yang melakukan korupsi. Itu sebetulnya. Nah, jadi harapan rakyat sebetulnya penegak hukum ini jangan mencari-cari cara bagaimana untuk memberikan kemudahan dan keringanan para koruptor. Justru bagaimana kita mempersulit mereka, memojokkan mereka agar ada efek jerahnya. Kalau ini enggak. Jadi kalau ini sama sekali tidak ada unsur mendidik agar mereka tidak melakukan ini. Kalau pemikirannya tadi, Bang, prioritas efisiensi begitu ya. 50 juta yang dikorupsi terbukti, lalu proses penyidikan segala macam itu ternyata memakan biaya 70 juta misalnya yang dibayarkan oleh negara. Kan ujung-ujungnya kalaupun misalnya 50 juta itu disita dan harus dikembalikan, secara keuangan negara kan malah rugi 20 juta, Bang. Betul. Nah, itu bagaimana, Bang? Jadi itu yang saya katakan kan. Kalau di dalam tindak pidana korupsi, kita tidak pernah mempersoalkan, artinya kita tidak memfokus pada kerugian yang akan ditimbulkan ketika mengusut perkara ini. Nominal, biayanya ya. Nah, Oke. Sebab unsur yang mau kita kedepankan adalah bagaimana kita menjerat orang yang melakukan tindak pidana kejahatan. Kita menjerat orang itu supaya perbuatan yang sama tidak diulangi. Jadi kita mau mendidik orang, tindak pidana ini adalah jahat dan tidak boleh diulang. Kalau kau lakukan ini, maka kau dipenjara. Itu sebetulnya apanya. Itu yang mau diharapkan sebetulnya. Jadi sehingga ada efek jerah. Jadi itu sebabnya tidak ada pernah terlintas dalam pikiran untuk mengadili nilainya. Oke, Bang, Anda yang mengatakan begini, Bang, ide ini mungkin muncul karena dengan sekian upaya yang dilakukan tidak muncul juga efek jerah, satu. Lalu yang kedua dengan pemikiran restoratif justice bahwa kalau orang bersalah untuk pertama kalinya, maka dengan diampuni, maka diharapkan dia tidak lagi akan melakukan kejahatannya. Itu makanya disebut-sebut restoratif justice. Tapi kita akan bahas selepas jeda. Bang Elman dan Musa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir dari diskusi pagi ini. Bang Elman tadi sebelum jeda ada yang mengatakan begini Bang, sebetulnya mungkin latar belakang ide untuk mengampuni koruptor yang korupsinya di bawah 50 juta ini adalah karena selama ini korupsi tidak juga berkurang. Lalu yang kedua, ini bentuk dari restoratif justice. Bagaimana kemudian pengampunan itu diharapkan bisa membuat pelaku benar-benar kapok tidak melakukan lagi. Bagaimana Bang? Jadi sebetulnya kalau disebutkan korupsi itu tidak pernah berkurang, memang tidak mudah. Yeah. Karena untuk pemberantasan korupsi ini sebetulnya tidak hanya monopoli penegak hukum, tapi semua elemen masyarakat, terutama ya aparatur pemerintah ya, harus sama-sama ikut ambil bagian dalam pemberantasan korupsi ini. Jadi katakanlah misalnya Kementerian Anu misalnya kan. Jadi mereka harus sepakat juga tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dan itu sudah dimulai dari menterinya sampai pegawai yang paling rendah. Jadi semua harus ikut bagian. Baru bisa ini. Jadi kalau hanya diserahkan kepada para penegak hukum, itu juga bisa. Asal para penegak hukum ini juga sepakat bersama-sama. Ya polisi, ya jaksa, ya hakim. Artinya ketika tuntutan itu misalnya katakanlah kayak seperti baru-baru ini. Ada jaksa menuntut hukuman mati. Hakim malah menuntut nihil hukuman. itu apa dalam Asabri ya? Iya, asuransi Asabri. Nah, artinya itu kan aneh kan? Kok bisa nihil? Karena katanya alasannya orang yang sama di kasus yang lain sudah dihukum seumur hidup begitu Bang. Perkaranya kan beda, kasusnya kan beda kan. Inilah yang kita, inilah yang membuat tidak ada efek penjaraan. Jadi kalau misalnya kalau semua penegak hukum menuntut semua para koruptor misalnya di atas 15 tahun, minimal 15 tahun, tanpa ada remisi. Menurut saya pasti ada efek jerahnya. Jadi jangan ada lagi para koruptor yang dituntut dan divonis 1 tahun ringan dan diberikan lagi remisi kan gitu kan. Kalau itu dilakukan bersama-sama, menurut saya pasti ada efek jerahnya. Jadi kalau dengan pendekatan Kejaksaan Agung ini, menurut saya ini bukan membuat para koruptor itu jerah sama sekali. Justru mereka mencari temuan-temuan baru bagaimana melakukan pensiasatan. Kan gitu. Karena dan oleh karena itu kita berpandangan ke depan tidak boleh ada toleransi terhadap tindak pidana korupsi. Tidak boleh ada toleransi. Jadi jangan ada rencana-rencana penegak hukum bagaimana untuk memikirkan kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan para koruptor ini. Tidak, justru bagaimana supaya para koruptor ini jerak itu. Kalau ada yang tadi Bang disebut alasannya adalah restoratif justice lebih daripada punitive justice ya. Jadi keadilan itu ditegakkan untuk memperbaiki semua pihak termasuk pelaku ketimbang hanya menghukum berat pelakunya. Itu bagaimana Bang Elman? Ya itu kan itu menurut saya juga tidak cocok itu untuk sekarang ini ya. Tidak cocok. Karena kalau kita lihat ya perbuatan tindak pidana korupsi itu tidak makin berkurang kok. Lihat aja. Tangkapan-tangkapan kepala daerah. Setahun ini saja. Banyak sekali ya. Artinya apa? Kita bisalah katakan para kepala daerah ini tidak jerak dan tidak ada malunya. Anda bisa lihat itu. Seorang bupati tertangkap tangan korupsi. Ini kan betulnya kan kecuali memalukan dirinya, keluarga pun ikut. Semua itu. Semua ikut malu. Memang. Dan mestinya juga
seluruh kepala daerah harus ada rasa malu. Malu karena, aduh, bupati lagi, gubernur lagi, wali kota lagi. Tapi kan kenyataannya kita lihat, kalau ada kepala bupati kena tangkap, bupati lain kan bukan gue, kan dia katanya kan. Dia lengah begitu. Begitu. Iya, Bang. Tapi pertanyaannya begini, kalau ini kan ide yang dilontarkan oleh seorang jaksa agung, itu berarti sudah berlaku di dalam proses penegakan hukum di institusi yang dipimpinnya, atau memang ini sebenarnya baru ide saja? Kalau dugaan saya ini kan baru katakanlah rencana kan. Diskursus publik. Diskursus gitu publik. Ya? Oh, oke. Nah, sambil melihat bagaimana ada tanggapan kan gitu kan. Tapi ya terserah Kejaksaan Agung lah melihatnya ya kan. Tapi pandangan kita, kebijakan ini tidak tepat. Saya tidak mengatakan salah, tapi tidak tepat kalau kita ingin menjerakan para koruptor. Jadi kurang tepat. Jadi yang tepat adalah tetap tindak seluruh para koruptor, tidak tergantung besar kecilnya nilai korupsinya. Mau 100.000, mau 1 juta, karena itu juga kita katakan itu kan tidak pidana. Jadi walaupun dikembalikan uangnya, dia kejahatannya tetap berlaku ya? Mengembalikan kerugian negara tidak berarti menghapus kejahatannya. Mungkin di sana nanti ada unsur meringankan, dan itu menjadi kewenangan hakim kan. Tetapi tidak sama sekali untuk meniadakan tindak pidananya. Jadi ini apanya? Jadi ini kalau ini kan berarti kan melanggar undang-undang. 50 juta kembalikan langsung menghapus tindak pidananya. Ini kan keliru. Jadi menegakkan hukum juga tetap harus dengan menghormati hukum. Kecuali kan gini. Iya, Bang. 50 juta boleh kembalikan 1 miliar. Nah, itu mungkin ada unsur mendidiknya itu. Tapi kalau tetap 50 juta, itu tadi kan berjudi dia, untung-untungan, apes kembalikan, tidak apes, untung. Semoga kita semua bisa tetap lurus dan tidak lagi sesat untuk memberantas korupsi. Harus sehat berpikir lah. Harus sehat berpikir. Baik, Bang Elman Saragih, terima kasih sudah di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Pemirsa, berapapun nilainya, kita pantang memberikan toleransi terhadap korupsi. Sudah terlalu lama negara berbaik hati kepada para pelaku kejahatan luar biasa itu. Sudahi bertoleransi dengan korupsi, jangan lagi koruptor dimanjakan dengan rupa-rupa kebijakan sesat, termasuk imbauan Jaksa Agung dalam menangani korupsi di bawah 50 juta rupiah. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan Anda. Kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana karena COVID masih ada. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV,